Malam kelam. Kereta malam itu berangkat jam 23:47. Angka di papan digital berpendar lemah, berkedip sekali sebelum kembali stabil, seolah ragu untuk memastikan waktu yang tertera. Aku berdiri di ujung peron, menarik napas panjang, membiarkan udara malam yang lembab bercampur bau besi, oli, dan sisa hujan sore tadi masuk ke paru-paruku. Stasiun sudah hampir kosong ketika aku tiba. Tidak seperti biasanya, tidak ada pedagang asongan yang berteriak menawarkan kopi sachet atau gorengan dingin. Tidak ada pasangan muda yang duduk berdempetan sambil tertawa pelan. Yang tersisa hanya bangku-bangku besi panjang yang dingin dan beberapa sosok yang berdiri terpisah, seolah sengaja menjaga jarak satu sama lain. Lampu-lampu kuning redup menggantung di atas peron. Cahayanya tidak benar-benar menerangi, hanya menciptakan lingkaran-lingkaran samar di lantai. Bayangan tiang dan tubuh manusia memanjang tidak wajar, seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Peron itu terasa terlalu sepi untuk kota sebesar ini, terlalu sunyi untuk waktu yang seharusnya masih menyisakan kesibukan. Bahkan suara jangkrik pun terdengar enggan muncul. Aku baru pulang dari kerja lembur. Sudah 3 malam berturut-turut aku keluar kantor lewat tengah malam, dan tubuhku terasa seperti diperas habis. Bahuku pegal, mataku perih, dan kepalaku dipenuhi dengung konstan yang tidak kunjung hilang. Pikiran kosong, benar-benar kosong, seperti ruangan besar yang lampunya dimatikan. Kereta malam selalu jadi pilihanku dalam kondisi seperti ini. Lebih murah, lebih sunyi, dan entah kenapa selalu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah jarak antara satu stasiun dan stasiun berikutnya meregang ketika matahari sudah tenggelam. Aku melangkah ke loket. Kaca loket terlihat buram, dipenuhi noda sidik jari lama dan garis-garis halus seperti goresan kuku. Di baliknya, duduk seorang petugas perempuan tua. Rambutnya disanggul sederhana, sebagian besar sudah memutih. Wajahnya keriput, namun matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang yang seharusnya sudah lelah di jam segini. Ia menatap layar kecil di depannya, bukan ke arahku, seolah aku hanya bayangan yang kebetulan lewat. "Tujuan?" tanyanya singkat, suaranya serak, seperti kertas yang diremas. Aku menyebutkan nama kota tujuan. Ia mengetik pelan, setiap ketukan tombol terdengar jelas di tengah keheningan stasiun. Setelah itu, tiket kecil keluar dari mesin dengan bunyi cetak yang memecah sunyi. Ia mengambil tiket itu, lalu menyodorkannya kepadaku tanpa menatap wajahku terlalu lama. Saat tangannya menyentuh jariku, aku terkejut. Kulitnya dingin. Bukan dingin seperti AC, tapi dingin seperti besi yang lama dibiarkan di luar ruangan. "Gerbong 3, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku mengambil tiket itu, melirik sekilas tulisan di atasnya. Tanggal, jam keberangkatan, nomor kursi. Semua terlihat normal. Aku mencoba tersenyum kecil, lebih karena kebiasaan daripada niat. "Masih banyak penumpang?" tanyaku, sekadar basa-basi, berharap percakapan singkat itu bisa mengusir rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Ia terdiam sejenak. Jarinya berhenti di atas meja. Matanya yang tadi menatap layar kini terangkat, tapi tidak sepenuhnya menatapku. Pandangannya seperti melewati bahuku, fokus pada sesuatu di belakangku. "Cukup," jawabnya akhirnya. Satu kata itu diucapkan dengan nada datar, tanpa penjelasan. Entah kenapa, jawaban itu membuat tengkukku merinding. Aku tidak tahu apa yang salah, tapi ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya. Seolah kata itu tidak merujuk pada jumlah penumpang, melainkan pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak ingin ia jelaskan. Aku melangkah menjauh dari loket. Saat menoleh, aku sempat melihat petugas itu kembali menunduk. Tapi kali ini bibirnya bergerak pelan, seperti sedang menghitung atau membaca sesuatu dalam hati. Aku tidak mendengar apa-apa, tapi perasaan tidak enak itu semakin menguat. Kereta datang beberapa menit kemudian. Anehnya, kedatangannya hampir tanpa suara. Tidak ada teriakan petugas yang biasanya menggema di peron. Tidak ada peluit panjang yang menandakan keberangkatan. Yang ada hanya desis panjang, rendah, seperti napas orang tua yang kelelahan setelah berjalan jauh.
Getaran halus merambat dari rel ke telapak kakiku, membuat bulu kuduku berdiri. Badan kereta muncul dari kegelapan perlahan, lampu depannya tidak terlalu terang, seolah sengaja menahan cahaya. Catnya tampak kusam, dengan garis-garis noda yang sulit dibedakan apakah itu kotoran biasa atau bekas sesuatu yang lebih tua. Pintu-pintu terbuka satu persatu dengan bunyi logam berat. Aku naik. Gerbong 3. Di dalam, udara terasa berbeda. Lebih dingin, lebih pengap, dengan bau samar yang sulit kujelaskan. Bukan bau busuk, tapi seperti campuran kain lama, debu, dan sesuatu yang mengingatkanku pada bunga layu. Lampu di langit-langit menyala redup, berkelip sesekali, seakan ragu untuk bertahan. Sekitar belasan penumpang duduk terpencar. Tidak ada yang duduk berdekatan. Jarak di antara mereka terasa disengaja, bukan karena kebetulan. Wajah-wajah mereka pucat, sebagian besar menunduk, memandangi lantai atau tangan mereka sendiri. Beberapa menatap lurus ke depan, tapi tatapan itu kosong, seperti tidak benar-benar melihat apapun. Tidak ada yang berbicara, bahkan suara ponsel pun tak terdengar. Aku terbiasa melihat orang sibuk dengan layar masing-masing, mendengar nada notifikasi atau suara video pendek yang bocor dari earphone. Tapi di sini, sunyi itu mutlak. Seolah semua suara ditelan oleh gerbong ini. Aku melangkah pelan menyusuri lorong sempit, mencari nomor kursiku. Setiap langkah terdengar terlalu jelas, bunyi sepatuku memantul di dinding logam. Beberapa penumpang melirik ke arahku ketika aku lewat. Tatapan mereka membuatku tidak nyaman. Mata mereka tidak sepenuhnya fokus, seperti orang yang baru bangun tidur dan belum sadar di mana mereka berada. Aku duduk di kursi dekat jendela. Kursinya dingin ketika aku menyentuhnya, dan aku menggeser posisi, mencoba mencari kenyamanan. Di luar jendela, peron perlahan bergerak menjauh ketika kereta mulai berjalan. Lampu-lampu kuning itu satu persatu menghilang, ditelan malam. Kereta melaju pelan pada awalnya, lalu semakin cepat. Getaran ritmis dari rel merambat ke tubuhku, biasanya cukup menenangkan. Tapi kali ini, ada perasaan aneh yang tidak mau pergi. Seperti ada yang salah, tapi aku tidak tahu apa. Aku menyandarkan kepala ke sandaran kursi, lalu tanpa sadar melirik pantulanku di kaca jendela. Wajahku tampak lebih pucat dari biasanya, lingkaran hitam di bawah mata terlihat jelas. Rambutku berantakan, dan kemeja kerjaku kusut. Namun bukan itu yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Aneh, pantulan itu terlihat sedikit terlambat. Ketika aku menggerakkan kepalaku, bayangan di kaca mengikuti, tapi dengan jeda yang hampir tak terlihat, seperti video yang lag sepersekian detik. Aku mengerjak, mengira mataku yang lelah mempermainkanku. Aku mengangkat tangan, melambai kecil. Pantulan itu melakukan hal yang sama, tapi lagi-lagi, ada jeda tipis yang membuat dadaku terasa sesak. Aku tertawa pelan, suara tawaku terdengar asing di telingaku sendiri. Kurang tidur, gumamku, mencoba menenangkan diri. Aku sering lembur akhir-akhir ini. Halusinasi kecil seperti itu pasti wajar. Aku memalingkan wajah dari jendela. Pandanganku jatuh pada penumpang di seberang lorong. Seorang pria muda, mungkin seumuranku, duduk dengan punggung tegak, tangan di pangkuan. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Ia tidak bergerak sama sekali. Dadanya naik turun sangat pelan, hampir tidak terlihat. Aku memperhatikannya terlalu lama, sampai perasaan tidak enak itu kembali muncul. Aku mengalihkan pandangan ke penumpang lain. Seorang ibu dengan kerudung gelap duduk dua baris di depan. Tangannya memeluk tas kain erat-erat, seolah takut ada yang merebutnya. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berdoa atau menggumamkan sesuatu. Aku tidak bisa mendengar apa yang ia ucapkan. Kereta terus melaju. Waktu terasa melar. Aku melirik jam di ponsel. Jarumnya bergerak, tapi rasanya terlalu lambat. Aku mencoba membuka pesan, tapi sinyal hilang. Tidak ada tanda jaringan. Aku menghela napas, menyimpan ponsel kembali. Suara rel semakin monoton. Aku menutup mata, berniat tidur sebentar. Lelah benar-benar menguasai tubuhku. Dalam kegelapan di balik kelopak mata, bayangan-bayangan samar muncul. Wajah-wajah yang tidak kukenal. Lampu-lampu kuning yang berpendar, dan pantulan di kaca yang bergerak sedikit terlambat.
Aku menganggapnya lelah, dan dengan pikiran itu, aku membiarkan diriku tenggelam, tanpa tahu bahwa perjalanan ini tidak akan sesederhana pulang ke rumah. Aku terbangun ketika kereta melambat. Bukan berhenti mendadak, melainkan seperti seseorang yang dengan sengaja menahan napas sebelum mengucapkan sesuatu yang penting. Getaran ritmis yang sejak tadi meninabobokanku berubah menjadi tarikan panjang yang membuat tubuhku ikut terdorong ke depan. Mataku terbuka perlahan, terasa berat, dan sesaat aku tidak tahu di mana aku berada. Lampu di dalam gerbong masih redup, berkedip satu kali sebelum kembali stabil. Suasana sunyi, terlalu sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel. Layarnya menyala, menyilaukan mata yang baru terbangun. Jam di pojok atas menunjukkan jam 1:12. Angka itu terasa janggal. Aku yakin tidak merasa tidur lama, tapi waktu seolah meloncat begitu saja. Notifikasi kosong, tidak ada sinyal. Aku mengusap wajah, mencoba mengusir kantuk yang masih menggantung. Kereta berhenti sepenuhnya. Tidak ada suara pengereman keras, hanya desahan panjang dari bawah lantai, seperti besi tua yang mengeluh. Aku menoleh ke jendela. Di luar, terlihat sebuah stasiun kecil yang nyaris tenggelam dalam gelap. Lampunya redup, sebagian bahkan tampak hampir mati, berkedip-kedip seperti lilin yang tinggal sumbu. Cahaya kuning pucat itu tidak cukup untuk menerangi peron secara utuh. Hanya menciptakan lingkaran-lingkaran cahaya yang terpisah. Di antaranya terbentang bayangan hitam yang pekat. Nama stasiun tertulis di papan kayu tua yang tergantung miring. Cat putihnya sudah mengelupas, huruf-hurufnya pudar dan retak, seolah telah digerus waktu bertahun-tahun. Aku menyipitkan mata, mencoba membaca, tapi tetap saja tak bisa. Nama itu seperti menolak untuk dikenali. Ada rasa aneh yang menjalar di dadaku, perasaan bahwa tempat ini tidak seharusnya ada, atau setidaknya tidak seharusnya dilewati kereta yang kutumpangi. Pintu-pintu gerbong terbuka dengan bunyi pelan. Angin malam masuk, membawa udara dingin yang berbeda dari sebelumnya. Lebih lembab, lebih berat, dengan bau tanah basah yang kuat. Satu persatu, penumpang mulai berdiri. Tidak ada suara gesekan kursi yang tergesa. Tidak ada gumaman atau keluhan. Gerakan mereka serempak tapi tidak kaku, seperti orang-orang yang sudah sangat hafal dengan urutan ini. Tidak ada yang tergesa-gesa. Mereka mengambil tas masing-masing dengan gerakan tenang, rapi, lalu berjalan menuju pintu. Wajah-wajah mereka tetap datar, tanpa ekspresi. Tidak ada kebingungan, tidak ada rasa ingin tahu. Seolah mereka tahu persis kemana harus melangkah dan apa yang menunggu di luar sana. Aku memperhatikan mereka satu persatu. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi mengendap kini menguat, menekan dadaku pelan-pelan. Seorang pria paruh-baya melewatiku. Usianya mungkin sekitar 50-an, rambutnya menipis di bagian depan, wajahnya pucat keabu-abuan. Ketika ia berjalan melewati kursiku, bahunya hampir menyentuh lenganku, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada sentuhan, seolah tubuhnya hanya bayangan. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Matanya kosong, bukan kosong seperti orang lelah atau mengantuk, melainkan kosong seperti lubang gelap yang dalam. Tatapannya tidak benar-benar jatuh padaku. Rasanya seperti ia menatap sesuatu di belakangku, atau bahkan menembus tubuhku, melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Ini stasiun apa? Tanyaku, suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuharapkan. Pria itu terdiam sejenak. Bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum samar, bukan senyum ramah, tapi senyum tipis yang tidak mencapai mata. Senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada perasaan. Stasiun pulang, jawabnya. Nada suaranya datar, seolah itu jawaban paling wajar di dunia. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Ada sesuatu dalam cara ia mengucapkannya yang membuat bulu kuduku berdiri. Pulang, kata itu seharusnya menenangkan. Tapi di mulutnya, kata itu terdengar seperti vonis. Aku ingin bertanya lagi. Ingin mengatakan bahwa aku tidak mengenal stasiun ini. Bahwa ini bukan tujuan yang tertera di tiketku. Tapi sebelum sempat membuka mulut,
Pria itu sudah melangkah pergi, menyatu dengan barisan penumpang lain yang turun ke peron. Aku menoleh keluar jendela. Para penumpang berjalan menuruni tangga pendek dari pintu kereta ke peron. Langkah mereka pelan, teratur. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Tidak ada yang ragu. Mereka menyebar ke dalam gelap, masuk ke area stasiun yang tidak sepenuhnya diterangi lampu. Bayangan mereka memanjang dan kemudian menghilang, satu persatu, seperti ditelan malam. Aku memperhatikan seorang ibu berkerudung yang tadi duduk beberapa baris di depanku. Ia melangkah turun sambil memeluk tasnya. Bibirnya tidak lagi bergerak. Wajahnya kosong, lebih kosong dari sebelumnya. Saat kakinya menyentuh peron, lampu di dekatnya berkedip keras, lalu mati. Sosoknya langsung tertelan bayangan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh gerbong kosong. Kursi-kursi yang tadi terisi kini tampak seperti kerangka, dingin dan sunyi. Tinggal aku sendiri. Suara napasku terdengar terlalu keras. Aku menyadari tanganku gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Naluri pertamaku adalah berdiri dan ikut turun, tapi kakiku terasa berat, seolah ada yang menahannya. Aku melirik tiket di tanganku. Gerbong 3, kursi sesuai. Tidak ada yang berubah. Pintu-pintu gerbong mulai menutup. Bunyi logamnya terdengar final, seperti palu yang diketuk di atas meja hakim. Aku refleks berdiri, melangkah ke arah pintu terdekat, tapi terlambat. Pintu sudah tertutup rapat. Kereta kembali bergerak. Getaran muncul lagi, perlahan pada awalnya, lalu semakin kuat. Stasiun kecil itu bergerak menjauh, lampu-lampunya yang redup semakin mengecil, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam gelap. Aku berdiri di lorong, mencoba menenangkan napas yang mulai tidak teratur. Tenang, gumamku pada diri sendiri. Mungkin ini pemberhentian tambahan. Mungkin mereka semua turun karena tujuan mereka memang di sini. Tapi kata-kata itu terdengar hampa bahkan di telingaku sendiri. Aku memutuskan untuk mencari petugas. Setidaknya kondektur pasti ada. Aku berjalan menuju pintu penghubung antar gerbong. Lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lampu-lampu kecil di atas kepala berkelip, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Aku membuka pintu ke gerbong 2. Kosong. Tidak ada penumpang. Tidak ada tas tertinggal. Tidak ada sampah. Kursi-kursinya rapi, seolah tidak pernah diduduki siapapun. Aku melangkah masuk, menahan napas, mataku bergerak cepat, mencari tanda-tanda kehidupan. Tidak ada. Aku berjalan terus ke depan, membuka pintu ke gerbong 1. Sama saja, kosong, sunyi, bahkan lebih sunyi dari gerbong 3. Suara rel terdengar lebih jelas di sini, berdentum pelan tapi konstan, seperti detak jantung raksasa. "Pak," panggilku, suaraku menggema lemah. "Bu." Tidak ada jawaban. Aku kembali ke lorong, jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Aku merasa seperti satu-satunya manusia di dalam benda logam yang melaju di tengah kegelapan, tanpa tujuan yang jelas. Aku berjalan ke arah sebaliknya, menuju gerbong belakang. Setiap langkah terasa semakin berat. Pintu-pintu terbuka satu persatu, dan setiap gerbong menyajikan pemandangan yang sama, kosong, rapi, sunyi. Seolah penumpang-penumpang tadi tidak pernah ada. Aku berhenti di tengah lorong, menahan kepala dengan kedua tangan. Napasku semakin cepat. Ada rasa pusing yang datang perlahan, membuat pandanganku sedikit berkunang. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Hanya suara rel, dan napasku sendiri yang mulai tidak teratur. Aku membuka mata lagi. Di pantulan kaca pintu, aku melihat diriku sendiri. Wajahku pucat, lebih pucat dari yang kuingat. Mataku tampak cekung. Aku mengangkat tangan, menyentuh kaca. Pantulan itu mengikuti, tapi sekali lagi, ada jeda kecil yang membuat perutku terasa mual. Kereta terus melaju, tanpa tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Aku berdiri sendirian di antara gerbong-gerbong kosong, dengan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Semakin lama semakin keras, jika semua penumpang sudah pulang. Sebenarnya aku ini sedang pergi kemana? Akhirnya aku melihat seseorang. Sosok itu berdiri di ujung gerbong terakhir, setengah tertelan bayangan. Untuk beberapa detik, aku hanya mematung, memastikan bahwa penglihatanku tidak sedang mempermainkanku.
Setelah menyusuri gerbong demi gerbong yang kosong dan sunyi, keberadaan satu manusia atau sesuatu yang menyerupai manusia terasa seperti oase di tengah gurun ketakutan. Ia seorang kondektur. Setidaknya, itulah kesan pertamaku. Seragamnya kusam, warnanya tidak lagi jelas apakah biru tua atau hitam. Kancing-kancing logam di dadanya buram, seolah sudah lama tidak dipoles. Topinya miring sedikit, bukan dengan gaya santai, melainkan seperti tidak pernah dibenarkan sejak lama. Wajahnya pucat, bukan pucat karena kurang tidur, melainkan pucat seperti lilin lama yang disimpan terlalu lama di tempat lembab. Kulitnya terlihat kering, hampir retak-retak, dan di bawah lampu redup, ia tampak tidak sepenuhnya nyata. "Pak," panggilku cepat, suaraku pecah oleh kelegaan bercampur panik. "Ini kenapa semua penumpang turun?" Kata-kata itu keluar begitu saja, tumpah dari mulutku seperti air dari bendungan yang jebol. Aku melangkah mendekat, langkahku ragu tapi penuh harap. Aku ingin jawaban yang masuk akal, penjelasan sederhana yang bisa menertawakan semua ketakutan yang mulai merayap di kepalaku. Kondektur itu menoleh perlahan, gerakannya tidak alami. Bukan gerakan halus seperti orang yang santai, melainkan patah-patah, seperti sendi yang sudah lama tak dipakai lalu dipaksa bergerak. Ada jeda kecil di antara setiap pergerakan, membuatku menahan napas tanpa sadar. Saat wajahnya sepenuhnya menghadapku, matanya menatap lurus, tidak berkedip. "Sudah waktunya," katanya singkat. Suaranya rendah dan datar. Tidak ada intonasi, tidak ada emosi. Seperti suara yang dibacakan dari catatan lama. "Waktunya apa?" tanyaku cepat. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. "Ini bukan stasiun tujuan mereka, kan?" Aku mengangkat tiketku, menunjukkannya padanya, meski aku tidak yakin ia benar-benar melihat. Tanganku gemetar. Di dalam kepalaku, ada bagian kecil yang masih berharap ini semua hanya kesalahpahaman, kesalahan jadwal, atau mungkin aku tertidur terlalu lama. Kondektur itu menatapku lama, terlalu lama. Detik demi detik berlalu tanpa ia mengatakan apapun. Tatapannya menusuk, membuat kulitku merinding. Aku merasa seperti sedang diperiksa, bukan sebagai penumpang, melainkan sebagai sesuatu yang asing. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. "Memang bukan tujuan mereka," ujarnya akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. "Itu tujuanmu." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. Jantungku berdegup keras, seolah ingin melompat keluar dari dada. Napasku tersendat, dan aku merasa ruang di dalam gerbong ini tiba-tiba menyempit. "Apa maksud Bapak?" tanyaku. Suaraku lebih tinggi dari biasanya, nyaris panik. Kondektur itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya lambat, terukur, dan entah kenapa tidak menimbulkan suara. Seharusnya sepatu kondektur menghantam lantai logam, tapi yang kudengar hanya suara rel di kejauhan dan detak jantungku sendiri. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas bau yang dibawanya. Bau tanah basah, seperti tanah kuburan yang baru digali setelah hujan. Dan di balik itu, samar tapi nyata, aroma bunga Kamboja. Bau yang selama ini hanya kutemui di pemakaman. Bau yang tidak pernah membawa kabar baik. "Kamu satu-satunya yang belum turun," katanya ketika jarak kami tinggal beberapa langkah. Padahal, namamu sudah dipanggil. Aku mundur selangkah, lalu 2 langkah. Punggungku hampir menyentuh dinding gerbong. "Tidak," kataku cepat, hampir berteriak. "Saya masih hidup." Kata-kata itu keluar sebagai pembelaan putus asa. Aku tidak tahu kepada siapa aku mengatakannya, kepada kondektur itu, atau kepada diriku sendiri. Kondektur itu tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Senyum yang lebih mirip retakan kecil di wajah patung. Semua penumpang di kereta ini pernah berkata begitu. Lampu gerbong berkedip keras, mati sesaat, lalu menyala kembali. Dalam kilatan cahaya singkat itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan di lantai bayanganku tidak utuh. Tubuhnya berdiri tegak, tapi kepalanya terpisah dari badan, tergeletak miring beberapa langkah di depan, seolah terpenggal. Aku menjerit tanpa suara. Tenggorokanku terasa terkunci. Ketika lampu kembali stabil, bayangan itu kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ingatan tentangnya masih menancap kuat di kepalaku. Itu
Itu tidak mungkin, bisikku, lebih kepada diriku sendiri. Kondektur itu memiringkan kepala sedikit, gerakan kecil yang terasa sangat salah. Banyak hal yang tidak mungkin, katanya, sampai akhirnya terjadi. Aku menoleh ke sekeliling, mencari sesuatu apa saja yang bisa membuktikan bahwa aku masih hidup, masih nyata. Aku memukul lenganku sendiri. Rasa sakitnya ada, tapi terasa tumpul, seperti datang dari kejauhan. Aku meremas kursi di sampingku. Tanganku menekan permukaannya, tapi dinginnya menembus kulitku terlalu cepat. Ini mimpi, gumamku. Pasti ini mimpi. Kalau begitu, kata kondektur itu pelan, kenapa kamu belum bangun? Aku menatapnya, amarah dan ketakutan bercampur. Saya naik kereta ini dengan tiket, kataku keras. Saya berangkat dari stasiun yang nyata. Saya bekerja, saya hidup, saya menyeberang rel malam ini. Potongnya tiba-tiba, aku terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Apa? Tanyaku pelan. Kondektur itu menatapku dengan tatapan yang kali ini terasa hampir. Iba, kamu ingat lampu di ujung rel, katanya. Ingat klakson panjang yang tidak sempat kamu hindari. Kepalaku berdenyut hebat. Potongan-potongan gambar mulai muncul, memaksa masuk ke pikiranku. Kilatan cahaya, suara logam beradu. Hujan yang membuat tanah licin, rasa dingin yang menjalar dari dada. Aku, tidak, kataku, tapi suaraku melemah. Aku menggenggam kepala dengan kedua tangan, mencoba menahan ingatan-ingatan itu. Saya tidak mati, belum sepenuhnya, jawab kondektur itu tenang. Tidak semua orang langsung sadar. Aku mengangkat wajahku lagi. Kalau begitu, kenapa saya di sini? Karena kereta ini berhenti untuk mereka yang masih ragu, katanya. Mereka yang belum mau pulang. Kata pulang kembali terdengar, dan kali ini rasanya lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku memandang ke arah jendela. Di luar hanya gelap, gelap yang pekat, tanpa tanda-tanda stasiun atau cahaya. Kemana kereta ini pergi sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Kemanapun kamu memutuskan, jawabnya. Kamu bisa turun di pemberhentian berikutnya, atau tetap di sini. Kalau saya tetap di sini, senyumnya kembali muncul, lebih tipis dari sebelumnya. Maka kamu akan terus menjadi penumpang. Lampu kembali berkedip, kali ini lebih lama. Bayangan-bayangan di lantai bergerak tidak wajar, memanjang dan memendek seperti makhluk hidup. Aku merasa kakiku lemas. Aku tidak tahu harus percaya apa. Setiap bagian dari diriku menolak kenyataan yang disodorkan kepadaku, tapi semakin keras aku menolak, semakin jelas dunia di sekitarku terasa tidak nyata. Apa yang terjadi pada mereka? Tanyaku pelan, mengingat wajah-wajah penumpang yang tadi turun. Apakah mereka seperti saya? Dulu, jawab kondektur itu. Sebelum mereka ingat, aku menelan ludah. Dan setelah mereka turun, ia tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah jendela, ke kegelapan yang tak berujung. Setelah itu, katanya akhirnya, mereka pulang. Kata itu kembali menggema di kepalaku. Pulang, tapi kemana? Aku tidak berani bertanya. Kereta melaju terus, tanpa tanda-tanda melambat. Aku berdiri di hadapan kondektur itu. Tubuhku gemetar, pikiranku kacau. Aku merasa berada di ambang sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Di satu sisi, ada penjelasan mengerikan yang mulai masuk akal. Di sisi lain, ada keinginan kuat untuk tetap percaya bahwa aku masih hidup. Bahwa aku bisa turun di stasiun berikutnya dan melanjutkan hidupku seperti biasa. Waktumu tidak banyak, kata kondektur itu, seolah membaca pikiranku. Sebentar lagi, kereta akan berhenti lagi. Aku menatapnya, mencari tanda kebohongan, lelucon, apapun. Tapi yang kulihat hanya wajah pucat seperti lilin lama, dan mata yang seolah telah melihat terlalu banyak penumpang mengatakan hal yang sama denganku. Di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip, aku kembali melirik bayanganku di lantai. Kali ini, aku tidak yakin apakah bayangan itu masih utuh atau tidak. Kepalaku berdenyut hebat, seperti ada sesuatu yang memukul dari dalam, berulang-ulang, tak memberi jeda. Aku memejamkan mata. Tapi itu tidak menghentikan apapun. Justru sebaliknya, begitu kelopak mataku tertutup, potongan-potongan ingatan datang bertubi-tubi. Saling tumpang tindih, kasar dan tidak berurutan.
seolah ada tangan tak terlihat yang memaksa membuka laci-laci lama di kepalaku. Hujan deras, suara air menghantam aspal dan atap seng, memekakan telinga. Bau tanah basah yang kuat, bercampur dengan aroma logam. Jaket kerjaku basah kuyup, menempel di kulit, dinginnya merambat sampai ke tulang. Lampu jalan menyilaukan, cahayanya memantul di genangan air, membuat mataku perih. Segalanya tampak kabur, terdistorsi oleh hujan dan kelelahan. Bayangan-bayangan bergerak cepat di sudut pandangku, tapi aku terlalu lelah untuk benar-benar memperhatikan. Sebuah klakson panjang, bukan klakson mobil, lebih berat, lebih dalam. Suaranya memanjang, seperti jeritan besi yang dipaksa bernapas. Suara yang kini, di dalam kereta ini, terasa sangat akrab, dan rasa dingin yang menghantam dadaku. Bukan dingin udara, tapi dingin yang menusuk dari dalam, seolah sesuatu menembus tubuhku, merenggut napas sekaligus. Rasa dingin yang membuat dunia seketika terasa jauh, sangat jauh. Aku terhuyung sedikit, harus memegang sandaran kursi agar tidak jatuh. Napasku tersengal, dan untuk sesaat aku lupa di mana aku berada. Gerbong kereta ini terasa seperti mimpi yang terlalu nyata, atau kenyataan yang terlalu aneh untuk diterima. Aku teringat, malam ini aku tidak langsung ke stasiun. Ingatan itu muncul dengan jelas sekarang, tidak lagi kabur seperti sebelumnya. Setelah keluar dari kantor, aku tidak mengikuti jalan utama. Aku memilih jalan pintas, jalan yang lebih gelap, lebih sepi, tapi bisa menghemat waktu beberapa menit. Aku sudah sering melewatinya. Aku merasa hafal, terlalu percaya diri, mungkin. Aku menyeberang rel untuk memotong jalan. Aku bisa melihat diriku sendiri dalam ingatan itu. Langkah cepat, kepala sedikit menunduk untuk menghindari hujan. Sepatu kerjaku licin karena air dan lumpur. Lampu-lampu kota terlihat jauh, teredam hujan. Rel itu hitam dan basah, berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Aku tahu itu berbahaya, semua orang tahu. Tapi aku lelah. Aku ingin cepat sampai stasiun, naik kereta, lalu pulang. Pikiran itu begitu kuat sampai menutupi kewaspadaanku. Aku terpeleset. Kakiku kehilangan pijakan. Dunia berputar sesaat. Ada rasa panik yang tiba-tiba meledak di dadaku. Tanganku mencoba meraih apa saja, tapi yang kudapat hanya udara dan hujan. Aku jatuh ke depan, lutut dan telapak tanganku menghantam batu kerikil di antara rel. Rasa sakitnya tajam, tapi hanya sebentar, karena rasa lain segera menyusul. Aku melihat lampu kereta mendekat, terlalu dekat. Cahaya itu besar, menyilaukan, memenuhi pandanganku. Suaranya semakin keras, klakson panjang itu memekakan telinga. Aku mencoba bangkit, tapi kakiku terasa berat, seperti tertahan sesuatu. Waktu melambat dengan cara yang mengerikan. Aku ingat berpikir, ini terlalu cepat. Ini tidak mungkin, tidak. Bisikku gemetar, baik dalam ingatan maupun sekarang, di dalam gerbong ini. Aku membuka mata, nafasku terengah-engah. Dadaku terasa sesak, meski aku tahu paru-paruku masih bergerak, masih berusaha menarik udara. Kondektur itu berdiri di sampingku sekarang. Aku tidak ingat kapan ia berpindah dari ujung gerbong ke sisiku. Ia hanya ada, wajahnya tetap sama, pucat dan tenang. Seolah semua yang baru saja kusadari bukanlah sesuatu yang luar biasa baginya. Kereta ini tidak mengangkut orang hidup, katanya dengan suara datar, hampir lembut. Hanya mereka yang belum sadar. Kata-kata itu jatuh perlahan, tapi berat. Aku merasa lututku kehilangan tenaga. Tubuhku tidak lagi sanggup menopang beban kesadaran ini. Aku jatuh terduduk di lantai gerbong, punggungku bersandar ke kursi. Aku mencoba menopang tubuhku dengan tangan. Telapak tanganku menyentuh lantai atau setidaknya aku mengira begitu. Tanganku menembusnya, seperti asap yang melewati asap lain. Tidak ada rasa keras, tidak ada dingin logam. Hanya sensasi hampa, seperti menyentuh udara tebal. Aku tersentak, menarik tanganku kembali. Aku menatapnya dengan ngeri. Tanganku masih ada, bentuknya jelas, tapi terasa ringan. Terlalu ringan, air mataku jatuh. Aku merasakannya mengalir di pipi, tapi tidak terasa hangat. Tidak ada sensasi seperti biasanya,
Air mata itu dingin, atau mungkin aku yang sudah tidak bisa lagi merasakan suhu dengan benar. Kalau aku turun, suaraku pecah, hampir tidak terdengar. Kemana aku pergi? Pertanyaan itu bukan hanya tentang tempat. Itu tentang segalanya, tentang apa yang tersisa dariku. Tentang apakah masih ada sesuatu yang bisa disebut pulang. Kondektur itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah jendela. Aku mengikuti arah jarinya. Di luar, kegelapan yang tadi menyelimuti rel perlahan berubah. Kereta melambat, dan seperti sebelumnya, tanpa suara keras, sebuah stasiun muncul dari dalam malam. Stasiun itu sama dengan yang tadi, tapi kini lebih jelas. Lampu-lampunya masih redup, tapi cukup terang untuk memperlihatkan detail-detail yang sebelumnya tersembunyi. Peron yang panjang dan retak, bangku kayu tua yang catnya mengelupas, tiang-tiang besi yang berkarat. Nama stasiun di papan kayu masih pudar, tetap tidak bisa kubaca, seolah mataku menolak untuk mengingatnya. Di depan peron, aku melihat orang-orang yang tadi turun. Mereka berdiri diam, berjajar tapi tidak rapi. Wajah mereka menghadap ke arah yang sama, ke arah gelap di belakang stasiun. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Mereka seperti patung-patung yang diletakkan dengan sengaja. Aku mengenali beberapa wajah. Pria paruh baya yang menjawab pertanyaanku. Ibu berkerudung dengan tas kain. Pria muda yang duduk tegak dengan tatapan kosong. Sekarang, ekspresi mereka tidak lagi sepenuhnya datar. Ada sesuatu di sana. Kelegaan, mungkin. Atau penyerahan diri. Kenapa mereka hanya berdiri? Tanyaku pelan. Mereka menunggu, jawab kondektur itu singkat. Menunggu apa? Menunggu untuk benar-benar pulang. Kata itu lagi, pulang. Aku menelan ludah. Meski tenggorokanku terasa kering dan asing. Dan kemudian aku melihatnya, di kejauhan. Sedikit terpisah dari barisan orang-orang itu, ada kerumunan lain. Kerumunan yang terlalu akrab. Ada garis polisi seadanya. Ada beberapa petugas berseragam, sebagian mengenakan jas hujan. Lampu senter menyapu tanah basah, memantul di rel, dan di tengah-tengahnya, aku melihat diriku sendiri. Tubuhku terbaring di samping rel, diam, tak bergerak. Sebagian tertutup kain putih yang sudah ternodai lumpur dan air hujan. Sepatuku yang satu terlepas, tergeletak tidak jauh dari kaki. Jaket kerjaku terbuka sedikit, basah dan gelap. Wajah itu wajahku, tidak salah lagi. Hidung, rambut, garis rahang, bahkan bekas kecil di dagu yang kudapat bertahun-tahun lalu. Aku melihat diriku dari sudut yang tidak pernah kubayangkan akan kulihat. Ada warga yang berdiri di sekitar, wajah mereka serius, beberapa berbisik pelan. Seorang petugas menunduk, memeriksa sesuatu, lalu menggeleng pelan. Gerakan kecil itu terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Tidak, bisikku lagi, kali ini tanpa suara. Dadaku terasa hampa, seperti ada lubang besar yang baru saja terbuka. Air mataku kembali jatuh. Kali ini lebih banyak. Tapi tetap tidak ada rasa hangat, tidak ada isakan yang melegakan. Hanya tekanan berat di dalam dada, seperti kesedihan yang tidak tahu kemana harus pergi. Itu aku, kataku, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Kondektur itu mengangguk pelan. Itu yang kamu tinggalkan. Aku memalingkan wajah, tidak sanggup menatapnya lebih lama. Aku merasa seperti pengamat dalam hidupku sendiri, terpisah oleh kaca tebal yang tidak bisa kutembus. Kalau itu aku, tanyaku lirih, lalu aku yang ini apa? Kondektur itu terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu seperti keraguan di wajahnya, meski hanya sekilas. Kamu adalah ingatan yang belum selesai, katanya akhirnya. Kesadaran yang belum mau melepaskan. Aku tertawa kecil, suara yang terdengar asing dan rapuh. Jadi aku terjebak di sini? Tidak, jawabnya. Belum. Kereta berhenti sepenuhnya sekarang. Pintu-pintu terbuka, dan udara dingin dari luar masuk, lebih dingin dari sebelumnya. Bau tanah basah dan Kamboja kembali menyeruak, lebih kuat. Orang-orang di peron tetap berdiri diam. Tidak satu pun menoleh ke arah kereta. Mereka menatap kegelapan di belakang stasiun, tempat yang tidak bisa kulihat dengan jelas, seolah ada kabut tipis yang menutupinya. Apa yang ada di sana? Tanyaku, suaraku hampir bergetar. Jawaban, kata kondektur itu.
atau ketenangan. Tergantung siapa yang datang. Aku mengalihkan pandangan kembali ke tubuhku di kejauhan. Petugas mulai menutupi seluruh tubuh itu dengan kain putih. Pemandangan itu membuat sesuatu di dalam diriku runtuh sepenuhnya. Ada kesadaran pahit yang akhirnya tidak bisa kutolak lagi. Aku tidak kembali ke rumah malam ini. Aku tidak akan bangun besok pagi, mengeluh tentang kerja, atau mengecek ponselku sambil minum kopi. Semua itu sudah berhenti di rel basah itu. Tanganku mengepal, meski aku tidak yakin apakah itu masih berarti. Aku belum siap, kataku pelan. Tidak ada yang benar-benar siap, jawab kondektur itu. Itulah kenapa kereta ini berjalan setiap malam. Aku menatap peron, orang-orang yang menunggu, dan kegelapan di belakang mereka. Di dalam diriku, ada tarikan aneh, seperti undangan yang tidak bisa diabaikan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku terbangun di kereta ini, aku mulai mengerti bahwa pertanyaan terbesarku bukan lagi apakah aku hidup atau mati. Pertanyaannya adalah, apakah aku berani turun dan menghadapi apa yang menungguku di sana? Kereta berhenti. Getarannya mereda perlahan, seperti napas yang akhirnya dilepaskan setelah ditahan terlalu lama. Suara rel yang sejak tadi berdentum di bawah kakiku menghilang, digantikan oleh keheningan yang terasa jauh lebih berat. Lampu-lampu di dalam gerbong berkedip sekali, lalu menyala redup seperti sebelumnya. Udara di sekitarku terasa kaku, dingin, dan penuh dengan sesuatu yang tak kasat mata. Pintu terbuka perlahan. Engselnya bergerak dengan bunyi panjang yang tidak sepenuhnya seperti logam. Lebih mirip ratapan, rendah dan serak. Seolah ada sesuatu yang mengeluh di antara celah pintu dan lantai gerbong. Suara itu merayap masuk ke dadaku, membuat napasku tersendat. Aku berdiri gemetar di ambang pintu. Kakiku terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena ada tarikan halus yang menahannya. Setiap langkah yang kupikirkan terasa seperti keputusan besar. Seolah aku tidak hanya meninggalkan kereta ini, tapi juga sesuatu yang jauh lebih dalam. Ingatan, kebiasaan, rasa menjadi aku seperti yang ku kenal selama ini. Di luar, peron terbentang sunyi. Lampu-lampu kuning redup menggantung di atas kepala. Cahayanya jatuh miring dan menciptakan bayangan panjang yang tidak bergerak. Orang-orang yang tadi kulihat masih berdiri di sana, di tempat yang sama, menghadap ke arah gelap di belakang stasiun. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arahku. Mereka tampak tenang, seolah sudah menerima apapun yang menunggu di balik kegelapan itu. "Kamu boleh naik lagi," kata kondektur di belakangku. Suaranya terdengar lebih dekat sekarang, hampir di telingaku. "Kalau belum siap," aku menoleh. Ia berdiri beberapa langkah di belakangku, masih dengan seragam kusam dan wajah pucat itu. Topinya masih miring, bayangannya jatuh menutupi sebagian matanya. Tidak ada dorongan dalam suaranya. Tidak ada ancaman, hanya pernyataan, seolah ia menawarkan pilihan yang benar-benar netral. Aku menelan ludah, meski aku tidak yakin tubuhku masih melakukan hal-hal seperti itu dengan benar. "Kalau aku tetap di kereta?" tanyaku. Ia menatapku tanpa ekspresi. Wajahnya sama sekali tidak berubah. Tidak ada senyum, tidak ada iba. "Maka kamu akan menjadi penumpang terakhir," katanya. "Selamanya," kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Selamanya. Aku mencoba membayangkan artinya, tapi pikiranku menolak. Selamanya di dalam gerbong kosong, melaju tanpa tujuan, menyaksikan orang-orang datang dan pergi, menunggu tanpa tahu apa yang ditunggu. Kesadaran itu membuat dadaku terasa sesak. Aku kembali menoleh keluar, ke arah tubuhku yang sudah tak bernyawa di kejauhan. Aku bisa melihat petugas mulai mengangkatnya ke tandu. Kain putih itu bergeser sedikit, memperlihatkan sejenak wajahku yang pucat, mataku tertutup. Wajah yang begitu familiar, tapi terasa asing sekarang. Seperti foto lama yang tiba-tiba tidak lagi terasa milik sendiri. Di sekitarnya, warga mulai bubar. Beberapa masih berdiri, berbicara pelan, menunjuk ke arah rel. Kehidupan terus bergerak, meski satu kehidupan telah berhenti. Kesadaran itu menyakitkan dengan cara yang tenang dan kejam. Dan di balik semua itu, ada gelap. Gelap yang lebih pekat dari malam. Gelap yang tidak memantulkan cahaya lampu. Gelap yang seolah memanggil, tanpa suara, tanpa kata. Aku menghela napas panjang.
Aku memikirkan hal-hal kecil. Hal-hal sepele yang dulu terasa tidak penting. Aroma kopi di pagi hari. Suara notifikasi ponsel. Keluhan tentang macet. Tawa singkat bersama rekan kerja. Semua itu terasa begitu jauh sekarang, seperti milik orang lain. Aku takut, kataku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Kondektur itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menunggu. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa ia tidak pernah memaksaku, tidak pernah menyentuhku, tidak pernah menarikku turun. Semua keputusan ini, sejak awal, ada di tanganku. Aku melangkah maju satu langkah. Kakiku terasa menembus batas tak terlihat, dari lantai gerbong ke udara dingin peron. Saat telapak kakiku menyentuh permukaan peron, ada sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhku. Udara langsung berubah lebih dingin, menusuk, membawa bau tanah basah yang semakin kuat. Bau itu bercampur dengan aroma Kamboja, kini tidak lagi samar, melainkan jelas dan menyelubungi. Aku berdiri sepenuhnya di luar kereta. Di belakangku, pintu gerbong tertutup. Bunyi ratapan itu terdengar sekali lagi, lalu menghilang ketika pintu menutup rapat. Lampu di dalam kereta meredup, dan sesaat kemudian, mesin kembali hidup. Kereta malam itu mulai bergerak, perlahan pada awalnya, lalu semakin cepat, meninggalkanku berdiri di peron. Aku menatapnya pergi. Gerbong demi gerbong melintas, jendelanya gelap, kosong. Sampai akhirnya aku melihatnya. Gerbong 3. Aku bisa melihat satu kursi kosong di dekat jendela, kursi yang tadi kududuki. Kursi itu tampak sedikit lebih gelap dari yang lain. Seolah menyimpan bayangan yang enggan pergi. Kereta itu menghilang ke dalam gelap, meninggalkan suara rel yang semakin menjauh. Aku tidak sendirian di peron. Orang-orang yang tadi berdiri diam mulai bergerak. Perlahan, tanpa suara, mereka melangkah ke arah gelap di belakang stasiun. Tidak ada yang saling menyapa, tidak ada yang menoleh, seolah masing-masing memiliki perjalanan sendiri yang harus ditempuh. Aku berdiri ragu, tidak tahu harus mengikuti siapa. Namun kakiku mulai bergerak dengan sendirinya, tertarik oleh sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Setiap langkah terasa lebih ringan dari sebelumnya, seolah beban yang tadi menahan telah dilepaskan. Gelap itu mendekat. Bukan gelap yang menakutkan, bukan pula gelap yang kosong. Lebih seperti kabut tebal yang menelan cahaya, lembut tapi pasti. Saat aku melangkah masuk ke dalamnya, suara-suara dunia perlahan memudar. Suara rel, suara hujan, suara manusia. Ada ketenangan di sana. Ketika aku melangkah lebih jauh, ingatan-ingatan yang tadi menghantamku dengan keras, kini datang dengan lembut. Wajah orang tuaku, rumah kecil tempat aku tumbuh. Hal-hal yang belum sempat kukatakan. Penyesalan-penyesalan kecil yang kini terasa tidak lagi menyakitkan. Hanya ada, aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Waktu terasa tidak relevan. Yang ku tahu, rasa takut itu perlahan memudar, digantikan oleh penerimaan yang sunyi. Bukan kebahagiaan, bukan kesedihan, hanya kelegaan yang tenang. Di kejauhan, aku merasa melihat cahaya lain. Bukan cahaya lampu stasiun, melainkan sesuatu yang lebih hangat. Aku tidak tahu apa yang menungguku di sana. Aku hanya tahu bahwa aku tidak lagi menoleh ke belakang. Sementara itu, di dunia yang kutinggalkan, kereta malam terus berjalan. Setiap malam, ia melaju di rel-rel yang sama, menghampiri stasiun-stasiun yang kadang tidak tercatat di jadwal. Menunggu mereka yang belum sadar, yang masih terjebak di antara ingatan terakhir dan kenyataan yang tak ingin diterima. Dan sejak malam itu, setiap ada kecelakaan di rel, setiap kali sirene terdengar dan kain putih dibentangkan, selalu ada satu kursi kosong di gerbong 3, kursi dekat jendela, tidak pernah terisi penuh. Menunggu,